Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari materi kami, yaitu mengenai pemasaran. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Mariska Pratiwi, dan yang kedua ada Tamara Mulisia, yang ketiga ada Witri Haryani. Oke, baiklah langsung saja. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Tamara Mulisia. Kepada Tamara Mulisia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama-tama, sebelum membahas tentang konsep pemasaran, ada beberapa kasus tentang masalah pemasaran yang dihadapi oleh seorang pengusaha. Berikut beberapa contoh kasus-kasus masalah pemasaran. Yang pertama, sulit memperluas pemasaran. Sulitnya menjangkau pasar yang luas merupakan kasus yang banyak dialami sebagian besar perusahaan, sehingga sangat sulit untuk mendistribusikan produk yang ditawarkan. Solusi dari masalah ini adalah untuk menjangkau pemasaran yang lebih luas, dapat memanfaatkan teknologi internet untuk mempromosikan produk yang ditawarkan, seperti media dan lain sebagainya untuk menjadi lahan pemasaran yang baru. Yang kedua, belum memiliki izin usaha. Permasalahan yang paling banyak dialami pengusaha adalah tidak adanya izin mendirikan usaha yang resmi. Oleh karena itu, usaha yang dijalankan akan mengalami kesulitan untuk pemasaran produk yang ditawarkan. Yang ketiga, belum memiliki branding. Masalah berikutnya yang dialami perusahaan atau bisnis ialah tidak memilikinya branding yang dapat dikenal konsumen, sehingga produk yang ditawarkan sulit dikenal calon konsumen. Branding merupakan suatu hal yang sangat diperlukan oleh sebuah produk, karena branding merupakan identitas yang ditawarkan dan memudahkan konsumen untuk mengenalnya. Solusinya, brand merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh suatu produk. Untuk suatu produk memiliki brand harus melakukan beberapa hal dan syarat yang dilakukan untuk mematenkan, meningkatkan kualitas, dan menemukan hal yang menonjol dari produk suatu brand. Dan yang terakhir, loyalitas untuk konsumen kurang. Loyalitas untuk konsumen merupakan hal penting untuk dilakukan, karena loyalitas yang dilakukan untuk konsumen dapat meningkatkan kualitas pemasaran pada pasar. Kebanyakan perusahaan belum memiliki perhatian dan loyalitas yang cukup signifikan untuk konsumen. Karena jika perusahaan semakin sering melakukan loyalitas untuk konsumen, maka loyalitas konsumen pun akan semakin kuat dan berefek pada semakin besarnya pemasaran. Solusinya dapat memulai loyalitas bisnis untuk pemasaran. Misalnya, dengan mengadakan diskon, giveaway, dan lain sebagainya tanpa merugikan bisnis usaha. Materi selanjutnya membahas tentang konsep pemasaran. Secara umum, konsep pemasaran atau marketing merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Berbagai rangkaian kegiatan tersebut dilakukan agar produk dapat diminati dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Konsep marketing juga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pasar. Pemasaran atau marketing menjadi sebuah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menghubungkan perusahaan dengan konsumen agar merasa puas. Selanjutnya, konsep pemasaran menurut pendapat Kotler dan Lane. Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.
Dan yang terakhir, konsep pemasaran menurut pendapat Ducker. Pemasaran merupakan keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang dicapai, yaitu dari sudut pelanggan. Pemasaran bukan sekedar perluasan dari penjualan. Pemasaran sama sekali bukan aktivitas khusus, tetapi merupakan keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang dicapai, yaitu dari sudut pelanggan. Dalam setiap bisnis, hanya pemasaran dan inovasi yang menciptakan pendapatan yang lain, hanya menciptakan biaya. Sekian penjelasan materi dari saya. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tamara Manusia atas penyampaiannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Witri Haryani. Kepada Saudari Witri Haryani, tempat dan waktu dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi berikutnya itu mengenai jenis-jenis pemasaran. Untuk pemasaran sendiri, tidak hanya barang dan jasa, melainkan gagasan dan ide juga bisa kita jual. Untuk pemasaran produk atau barang ada dua, yaitu pemasaran barang konsumsi dan pemasaran industri. Yang pertama kita akan bahas mengenai pemasaran barang konsumsi. Pemasaran yang dilakukan ini secara langsung ke consumer goods, yaitu produk yang dibeli untuk penggunaan pribadi. Contohnya, kita menjual barang, katakanlah kita menjual barang makanan seperti permen. Nah, permen tersebut dibeli oleh seseorang atau konsumen. Itu artinya itu kegiatan tersebut termasuk ke dalam barang konsumsi karena langsung digunakan oleh pribadi atau consumer. Yang kedua itu pemasaran barang industri atau yang disebut dengan industrial goods, yaitu produk yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi produk lain. Jadi artinya tuh barang industri tidak langsung dijual ke customer, tapi langsung lewat distributor atau ke agen-agen terlebih dahulu, baru nanti sampai ke konsumen. Yang ketiga, pemasaran pada jasa atau service, yaitu produk yang tidak nyata seperti waktu dan keahlian atau aktivitas yang tidak dapat dibeli. Jadi, di dalam pemasaran ini tidak ada produk yang dijual, tapi melainkan jasa. Contohnya agen travel. Seorang agen travel tidak menjual produk mereka, tapi dia akan bekerja sama dengan orang lain untuk menyewakan hotel ataupun sarana untuk berjalanan. Pendidikan pun termasuk jasa, karena apa? Tidak ada produk yang dijual secara langsung, tetapi di dalamnya terdapat kegiatan transfer ilmu. Yang terakhir, pemasaran gagasan. Pemasaran gagasan ini dapat berupa seminar-seminar, yaitu kita mengeluarkan ide-ide di dalam webinar atau seminar. Itulah yang dinamakan pemasaran gagasan. Kita menjual ide-ide kita atau gagasan kita. Baiklah, next slide. Next slide, Kamur. Sudah, Witri. Oke. Berikutnya materi mengenai strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran di sini ada 4 strategi, yaitu strategi penetrasi pasar, strategi perkembangan pasar, dan
strategi pengembangan produk, serta segmentasi pasar. Yang pertama itu mengenai strategi penetrasi pasar. Untuk meningkatkan penjualan dari produk yang sama atau yang lama, produk yang sudah ada dalam pasar yang sekarang. Artinya, kalau barang yang kita punya sudah tidak up to date, katakanlah, kita dapat merombak atau memodifikasi atau lainnya. Itu khusus untuk contohnya tuh seperti baju atau barang-barang konveksi. Misalnya model barangnya sudah lama, lalu diperbarui lagi. Nah, barang yang dulu kemudian dijual di pasar yang sekarang. Itu kita melakukan penetrasi pasar. Atau contoh lainnya tuh produk mebel atau furniture. Kan selera orang tuh berbeda-beda. Jadi kita mengikuti mengikuti tren atau sesuatu yang disukai oleh orang lain pada saat pasar sekarang. Yang kedua itu strategi pengembangan pasar, yaitu usaha untuk meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk atau jasa yang sama atau lama kepada pasar atau segmen baru. Artinya produknya tuh tetap atau sama, tapi dijual di tempat atau di segmen yang lain. Contohnya, penjual yang melakukan penjualan mereka di suatu tempat, misalnya katakanlah pasar tradisional, dapat melakukan strategi pemasaran dengan menjual barang-barang mereka ke beberapa situs website atau marketplace. Seperti yang kita ketahui dengan adanya pandemik COVID-19 ini, seluruh aktivitas kita dapat dilakukan secara online. Nah, sehingga transaksi antara penjual dan pembeli secara langsung sangat minim. Oleh karena itu, penjual dapat menjajangkan atau memasarkan barang mereka secara online dengan menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Yang ketiga itu strategi pengembangan produk, yaitu usaha untuk meningkatkan penjualan dengan menambahkan produk atau jasa baru pada pasar sekarang. Jadi seperti penetrasi pasar sebelumnya, tapi pada produk ini, produknya tuh lebih dikembangkan lagi. Jadi kita hanya sekedar untuk memodifikasi sedikit, tapi maksudnya kita tidak hanya memodifikasi, tapi kita menambahkan produk lain yang dapat dijual dalam satu set atau satu paket. Contohnya, jadi seperti mebel atau furniture, misalnya khusus di ruang tamu. Misalnya itu kita menjual kursi, lalu kita menambahkan dengan mejanya. Artinya kita menambahkan produk baru yang dapat dijual satu paket. Itu artinya kita menambahkan produk baru untuk pasar sekarang. Yang terakhir itu segmentasi pasar. Strategi untuk memilah pasar yang massal dengan membagi-bagi mereka ke dalam kelompok. Kelompok yang lebih homogen. Segmentasi pasar sendiri pada dasarnya adalah, maaf sebelumnya, Tamara, next slide. Oh, no. Belum. Tetap yang ini, Tamara. Segmentasi pasar sendiri pada dasarnya adalah mengidentifikasi, menganalisa, dan mengkelompokkan calon pembeli dalam suatu pasar berdasarkan karakteristik, kebutuhan, atau perilaku tertentu. Hasilnya berupa kelompok-kelompok konsumen untuk dijadikan sasaran penjualan. Dengan begitu, bisnis bisa mendapatkan produk yang lebih ideal untuk dipasarkan ke calon-calon konsumen yang sudah tertarget. Next slide, Tamara. Sebelumnya. Yang segmenting, targeting, position, Tamara. Ya. Nah, sekarang kita akan mengenal model dalam pemasaran, yaitu ada segmentation, targeting, positioning.
atau yang biasanya disebut atau disingkat dengan STP. Ini adalah salah satu mode pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahapan, yaitu melakukan segmentasi pasar, menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan memposisikan produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu segmentasi. Dalam masa segmentasi, di mana di sini kita membagi atau mengkelompokkan pasar ke dalam beberapa segmen. Jadi kita buka ada segmen, misalnya kita buka ada segmen anak muda, ada segmen usia produktif, ada segmen untuk khususnya manula atau lansia. Itu artinya kita sudah punya segmen tersendiri dalam pemasaran kita. Dengan hal itu, sudah melakukan pengelompokan pasar. Untuk melakukan segmentasi pasar ini, kita bisa menggunakan pendekatan seperti demografis, geografis, psikologis, dan perilaku. Untuk geografis itu berdasarkan pada atribut pribadi audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, ataupun pekerjaan. Sedangkan geografis mendasarkan pada segmentasi pelanggan berdasar negara, wilayah, kota, ataupun lingkungan. Yang psikologis yaitu segmentasi yang didasarkan pada kepribadian, nilai atau gaya hidup tertentu. Yang terakhir itu perilaku, mendasarkan segmen pasar dengan mengkelompokkan orang berdasarkan cara mereka menggunakan produk atau loyalitas akan produk atau manfaat yang mereka cari. Yang kedua itu mengenai targeting. Targeting itu adalah memilih satu atau lebih segmen pasar yang dijadikan target pasar. Untuk melakukan langkah ini, kita harus mampu berpikir secara realistis, kita harus mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan tadi. Dengan begitu, kita dapat melihat kesesuaian antara sumber daya yang dinilai paling potensial membawa keuntungan. Yang terakhir yaitu positioning, yaitu upaya mengkomunikasikan konsep produk agar masuk ke dalam benak konsumen. Tujuannya tentu agar produk atau brand kita dilihat lebih unggul dari kompetitor lain. Itu sebabnya pada langkah terakhir dalam model STP marketing ini kita harus mengetahui bagaimana caranya agar dapat memposisikan produk kita untuk target segmen pasar yang paling menarik dan memiliki potensi keuntungan yang lebih besar tadi. Baiklah, itu saja materi dari saya. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Witri sudah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya, Tamara. Saya akan menjelaskan mengenai taktik pemasaran. Sebelumnya, Tamara. Taktik pemasaran. Sudah, Mariska. Ya, terima kasih. Taktik pemasaran adalah teknik yang berbeda yang digunakan untuk memasarkan produk atau layanan kepada audiens yang kemungkinan besar akan membeli dari perusahaan kita. Taktik pemasaran membantu kita menjalankan strategi mempromosikan produk kita dan mendorong kesadaran merek yang terhubung dengan audiens target. Rencana strategis yang ada yang kita tetapkan untuk strategi pemasaran harus memenuhi tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang memperluas organisasi kita. Oleh karena itu, kita harus memiliki taktik yang digariskan sehingga kita memiliki fasilitas untuk melacak kemajuan penyelesaian strategi kita. Slide selanjutnya, Tamara.
Baiklah, akan saya lanjutkan saja. Taktik ini meningkatkan peluang pelanggan membeli dari kita di masa mendatang, mengingat kita telah membangun hubungan yang stabil untuk mereka melalui beberapa pembelian dan interaksi. Agar taktik pemasaran menjadi efektif, itu perlu ditargetkan ke pasar yang tepat, yang membutuhkan riset pelanggan yang komprehensif. Jika kita mengetahui audiens target, pastikan untuk menggunakan taktik Maaf, saya ulangi. Jika kita mengetahui audiens target, pastikan untuk menggunakan taktik pemasaran yang berpusat di sekitar layanan pelanggan untuk mengidentifikasi tuntutan apa yang perlu kita penuhi dalam pasar itu. Slide selanjutnya. Contoh taktik pemasaran yang pertama yaitu influencer. Influencer adalah seseorang yang memberikan umpan balik positif tentang produk dan layanan kita yang dapat mempengaruhi persepsi pengguna lain yang kita targetkan. Selebriti dapat menjadi pemberi pengaruh yang kuat jika mereka selaras dengan audiens target kita dan dapat menghasilkan lebih banyak penjualan. Kita dapat menjadikan influencer sebagai titik fokus upaya pemasaran kita di halaman web, iklan, dan email kepada pelanggan sehingga meningkatkan loyalitas merek. Yang kedua yaitu testimonial. Testimonial mirip dengan influencer karena mereka juga memberikan umpan balik positif pada produk dan layanan kita. Namun perbedaannya adalah testimonial harus dari pengguna sebelumnya. Ini bisa lebih berharga karena mereka dapat memberikan lebih banyak detail di berbagai platform tentang bagaimana produk kita mempengaruhi mereka dan mengapa itu dapat membantu orang lain. Testimonial juga dapat diposting di situs web kita selain disertakan dengan signage dan postingan media sosial mereka. Dan yang ketiga yaitu referensi. Referensi adalah pesan yang kita berikan kepada pelanggan yang memotivasi mereka untuk merujuk kita. Dan sebagai hasilnya, mereka akan mendapatkan hadiah. Kita harus membangun pengikut fanatik untuk mendukung keberhasilan pendekatan ini dan mengatur diri kita untuk bekerja dengan merek yang lebih besar yang mengenali potensi kita. Kemudian yang keempat yaitu afiliasi. Afiliasi yaitu pemasaran ketika kita memberi kompensasi kepada influencer untuk mendukung merek atau produk Anda produk kita di platform digital atau biasa yang kita sebut brand ambassador. Ini mirip dengan referensi dan testimonial, tetapi kita membayar influencer untuk setiap kali mereka mendukung produk kita. Misalnya, pembawa acara podcast dapat mempromosikan merek kita di acara mereka dan mendapatkan bayaran untuk setiap kali mereka melakukannya. Yang kelima yaitu media sosial. Media sosial berkaitan dengan forum online yang berkomunikasi dan berbagi informasi terkait dengan berita terkini seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter. Perusahaan kita harus aktif terlibat di media sosial untuk berbicara dengan prospek, bergabung dalam percakapan industri, dan berbagi wawasan baru yang membawa nilai bagi publik. Ini juga merupakan cara yang bagus untuk menggunakan kembali konten yang awalnya diposting di situs web kita. Dan yang terakhir yaitu events. Events atau acara adalah interaksi langsung yang dimiliki merek kita dengan audiens target. Acara memberi mereka paparan nyata terhadap bisnis kita dengan meminta mereka menggunakan produk kita di forum terbuka. Ini dapat terjadi secara langsung atau melalui sarana digital, melalui konferensi atau webinar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Dan mungkin ini juga akhir dari presentasi dari kelompok kami. Apabila kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan langsung bertanya dan menulisnya di forum yang sudah disediakan di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.